ERD atau Entity Relation Diagram yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan menghubungkan antara data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Simbol ERD yaitu: 1. Entitas adalah objek atau konsep yang ingin Anda simpan informasinya. 2. Relasi adalah tindakan yang diwakili oleh bentuk instan, menunjukkan bagaimana dua entitas berbagi informasi dalam database. 3. Atribut yang diwakili oleh oval. Atribut kunci adalah karakteristik entitas yang unik dan berbeda. Misalnya, nomor jaminan sosial karyawan mungkin menjadi atribut kunci karyawan. 4. Itu penghubung antara entitas, relasi, dan atribut. Fungsi ERD. ERD berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya, rekayasa software. Dalam pembentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Pada ERD rumah sakit yang saya buat, di gambar tersebut kita bisa melihat entitas pasien yang atributnya ada nomor rekam medis, nama pasien, alamat, tempat lahir, jenis kelamin, NIK, pendidikan, nomor HP, dan pekerjaan. Pada entitas pasien akan mendaftar ke TPP yang dimana ada atribut ID pendaftaran, nomor rekam medis, NIP pegawai, tanggal daftar, jenis kunjungan, dan ID ruangan. Pada entitas TPP dan beberapa atributnya, saya merelasikannya dengan entitas tujuan yang atributnya ID ruangan dan nama ruangan, serta entitas kepegawaian yang dimana ada NIP pegawai, nama pegawai, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, agama, tahun mulai kerja, dan pekerjaan, sehingga terciptanya suatu relasi pada atribut TPP. Tahap selanjutnya, kita bisa melihat pasien mendaftar ke entitas TPP, dan setelah itu ke entitas rawat jalan, yang dimana ada ID rawat jalan, ID obat, ID penyakit, ID tindakan, NIP pegawai, ID ruangan, tanggal daftar, tanggal masuk, dan tanggal keluar, yang berelasi dengan entitas pegawai. Entitas tujuan, tindakan medis, yang atributnya ada ID tindakan dan nama tindakan. Entitas penyakit yang atributnya ada ID penyakit dan nama penyakit. Serta entitas obat yang dimana ada ID obat, nama obat, jenis obat, dan jumlah obat. Pada tahap selanjutnya, ketika pasien sudah melakukan pemeriksaan rawat jalan, maka pasien diberikan resep oleh petugas yang dimana ada entitas obat dan entitas apotik, yang dimana ada atribut ID apotik, ID obat, ID rawat jalan, tanggal pemberian, dan NIP pegawai. Setelah pasien mendapatkan obat, pasien diperbolehkan pulang. Selanjutnya, jika pasien melakukan pemeriksaan rawat jalan
dan hasil tersebut memerlukan pemeriksaan lanjutan, maka pasien ke entitas laboratorium, yang dimana ada atribut ID lab, nomor rekam medis, tanggal periksa, ID penyakit, ID tindakan, dan ketika hasil lab memerlukan pemeriksaan lanjutan, maka pasien atau keluarganya mendaftarkan pasien ke TPP untuk rawat inap. Dan jika perlu pemeriksaan lanjutan, maka jika tidak perlu pemeriksaan lanjutan, maka pasien diperbolehkan pulang. Selanjutnya, pasien mendaftar ke TPP untuk mendaftar rawat inap, yang dimana ada atribut ID rawat inap, ID obat, ID penyakit, ID tindakan, ID ruangan, NIP pegawai, tanggal masuk, tanggal keluar, nomor rekam medis, dan LOS. Setelah itu, pasien melakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium. Jika hasil lab membuktikan membutuhkan operasi, yang atributnya ada ID operasi, nomor rekam medis, tanggal operasi, nama operasi, ID penyakit, ID tindakan, dan NIP pegawai, pasien sementara waktu dirawat inap guna melihat perkembangan dan kesehatan pasien hingga bisa untuk dioperasi. Dan jika hasil lab membuktikan tidak memerlukan operasi, maka pasien diberikan resep oleh petugas, lalu ke apotek untuk mengambil obat. Setelah itu pasien diperbolehkan pulang.